Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini, Bu? Puji Tuhan, baik, Bu. Oh, puji Tuhan, Bu ya. Iya, Bu. Ibu kelihatan sehat dan segar pagi ini ya. Ya, Ibu juga sama, kelihatannya semangat pagi hari ini. Oh iya, Bu, sama-sama berarti, Bu ya. Iya, Bu. Oke, baik, Bu. Sesuai dengan kesepakatan kita yang kemarin, Bu, pada hari ini saya akan melaksanakan pra-observasi kepada Ibu bagaimana kegiatan sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Iya, Bu. Jadi, Bu, apa yang menjadi indikator yang Ibu sajikan nantinya di kelas, Bu? Kira-kira seperti apa indikatornya? Baik, Bu, materi yang akan saya sampaikan nanti mengenai jenis dan persyaratan tumbuh tanaman sayuran. Jadi indikator yang harus dicapai peserta didik itu yang pertama mampu menjelaskan dan menganalisis tentang ruang lingkup jenis dan persyaratan tumbuh tanaman sayuran. Kemudian mampu mengidentifikasi jenis dan tempat tumbuh tanaman sayuran. Oke, baik. Luar biasa, Bu ya. Berarti hari ini Ibu akan melaksanakan pembelajaran dengan tanaman sayuran, Bu ya. Iya, Bu. Jadi kira-kira, Bu, dari pembelajaran hari ini apa model atau metode pembelajaran nantinya Ibu terapkan di kelas? Baik, Bu, yang saya terapkan nanti model pembelajarannya adalah PBL atau Project Based Learning. Itu kenapa bisa memilih metode tersebut, Bu? Karena biasanya model PBL ini lebih membuat peserta didik lebih tertarik dan lebih aktif untuk bertanya dan berdiskusi di dalam kelompok. Bagus, Bu ya. Berarti pembelajaran nanti pasti menyenangkan, Bu ya. Iya, Bu. Kira-kira, Bu, dari tanaman sayur ini apa yang menjadi alat dan bahannya, Bu, yang digunakan nantinya? Baik, Bu, untuk tanaman sayuran ini alat dan bahan yang digunakan adalah seperti benih sayuran, kemudian pupuknya, selanjutnya seperti alat yang digunakan ada parang, ada cangkul, ada garu, dan ada juga mesin untuk pengolahan tanah. Oke, wah pasti seru nanti, Bu ya, saat melakukan kegiatan, Ya, Bu, Bu ya, mudah-mudahan. untuk praktek. Baik, Bu, coba Ibu ceritakan, Bu, bagaimana nantinya tahapan pembelajaran dalam kelas, Bu, apa aja yang dilakukan, Bu? Baik, Bu, yang biasanya yang saya lakukan di kelas itu tahapan pembelajarannya ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Kalau pendahuluan seperti biasanya kan kita menyapa peserta didik, kemudian mengajak mereka berdoa sebelum mulai pembelajaran dan mengabsen. Setelah itu, sebelum menyampaikan tujuan pembelajaran, biasanya saya memberikan stimulus kepada peserta didik, bagaimana mereka bisa memancing mereka untuk dapat mengerti materi yang akan disampaikan hari ini yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Baru setelah itu saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Oh, berarti sudah terperinci, Bu ya, udah luar biasa kali nantinya ya, Bu ya. Iya, Bu. Dari ini saya bisa memperhatikan bahwa menyenangkan nanti pembelajaran di kelas, Bu ya. Semoga saja, Bu. Semoga, berarti semangat, Bu ya. Iya, Bu. Terus, Bu, nantinya apa yang menjadi kompetensi yang harus dimiliki siswa setelah pembelajaran hari ini? Kira-kira seperti apa kompetensinya nanti, Bu? Kompetensi nanti setelah peserta didik mempelajari jenis dan persyaratan tumbuh tanaman sayuran ini, yang diharapkan adalah peserta didik mampu mengidentifikasi daripada jenis-jenis sayuran dan tempat tumbuh sayuran yang ada di sekitar mereka. Oke, mantap, Bu ya, luar biasa sekali ya, Bu ya. Ya, Bu. Oke, baik, Bu. Ibu tetap semangat mengajar, Baik, Bu. melakukan yang terbaik untuk generasi bangsa menjadi anak-anak emas, dan jangan pernah menyerah walaupun kadang siswa membuat kita jengkel dengan tindakan mereka. Saya rasa dengan apa yang menjadi tahapan pembelajaran Ibu sampaikan itu sudah membuat siswa lebih kreatif, apalagi orang Ibu nantinya akan mempelajari tanaman sayuran, bagaimana kegiatan di lahan juga akan prakteknya kan, Bu ya. Dan saya rasa ini nanti siswa akan lebih bersemangat dalam pembelajaran. Baik, Bu. Jadi, Bu, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Oke, Bu ya. Oke, Bu. Nantinya, Bu, saya akan tetap mendampingi di dalam kelas untuk mengobservasi bagaimana tindakan Ibu. Tidak apa-apa kan, Bu ya? Ya, nggak apa-apa, Bu. Lebih bagus kalau misalnya ada nanti kekurangan bisa dilengkapi sama Ibu. Oke, Bu. Nanti sama-sama kita lengkapi, Bu ya. Oke, selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Bu. Selamat pagi. Baik, anak-anak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini?
Baik, kesehatan adalah anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar pada hari ini, seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada petugas, Ibu persilakan. Amin. Baik, silakan duduk nak. Terima kasih. Sekarang Ibu absen dulu ya kehadiran anak-anak kami semua. Elpriani Mejuita Zai, Prikin Zai, Ernest Gea, Endranata Telombanua. Topik materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini adalah jenis dan persyaratan tumbuh tanaman sayuran. Namun sebelum Ibu menyampaikan materi lebih lanjut, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Kenapa kita harus makan sayur? Ya, Eltri, kenapa nak? Karena kita perlu makan sayur karena mengandung gizi dan meningkatkan tubuh. Ya, silakan duduk, bagus. Selanjutnya, karena anak-anak kami suka makan sayur, Ibu mau bertanya, jenis sayuran apa saja yang biasanya anak-anak kami konsumsi? Iya, silakan Natia. Sayur yang seperti bayam, kangkung, sawi, dan jenis sayur. Bagus, silakan duduk. Sebagai tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, nanti setelah anak-anak kami setelah belajar mengenai jenis dan persyaratan tumbuh tanaman sayuran, anak-anak kami diharapkan seperti tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu 1, peserta didik mampu menjelaskan ruang lingkup dan karakteristik tanaman sayuran. Selanjutnya, peserta didik mampu melakukan identifikasi persyaratan tumbuh tanaman sayuran dengan percaya diri. Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Indonesia sebagai daerah tropis dapat membudidayakan tanaman sayur sepanjang tahun karena tersedianya sinar matahari yang cukup. Aliran dalam tumbuh yang baik di berbagai daerah Indonesia, dan itu merupakan anugerah yang Maha Esa. Kita patut bersyukur kepada banyak sumber daya alam atau sayuran tersebut. Sayuran merupakan tanaman hortikultura yang dibudidayakan secara intensif. Budidaya merupakan usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan memulihkan benda atau tumbuhan hidup agar berbesar atau tumbuh dan berkembang biak atau perkembangannya. Apa itu? Sayuran berwarna ungu. Ada terong, buah buih, dan kangkung. Sayuran berwarna ungu. Ada wortel, labu, dan paku. Mengenai jenis dan persyaratan tumbuh tanaman tumbuh tanaman sayuran. Baik, berdasarkan video yang sudah anak-anak kami tonton, Ibu mau bertanya, ya, apa saja hal yang dapat anak-anak kami simpulkan atau ambil dari video yang barusan anak-anak kami tonton? Adakah yang mau menanggapi, memberikan? Oke, silakan Indra. Kesimpulan yang bisa saya ambilkan yaitu mengenai tanaman sayuran, di mana tanaman sayuran ini merupakan tanaman hortikultura yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan banyak disukai atau digemari oleh masyarakat, sehingga dalam proses budidaya tanaman sayuran ini
harus memperhatikan bagaimana cara syarat tumbuhnya, lingkungan tempat tumbuhnya, dan teknik budidaya. Wow, luar biasa. Silakan duduk, Mas. Silakan tepuk tangan. Apakah masih ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Ya, Mbak Tisa, silakan. Bahwa tanaman sayuran memiliki beragam jenis warna. Jenis sayuran merupakan bagian yang diproduksi ada sayuran daun, sayuran batang, sayuran buah, bunga, sayuran kulit, dan jamur. Warna sayuran ada yang warna hijau, ada yang ungu, orange, dan putih. Baik, silakan duduk. Bagus sekali, berikan tepuk tangan buat teman saya. Lanjutkan, yaitu mengenai ruang lingkup tanaman sayuran. Baik, ruang lingkup tanaman sayuran ini ada terbagi dua, yaitu identifikasi tanaman sayuran berdasarkan morfologinya, kemudian identifikasi tanaman sayuran berdasarkan tempat tumbuhnya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu identifikasi tanaman sayuran berdasarkan morfologi. Kita lanjutkan, yaitu identifikasi tanaman sayur berdasarkan tempat tumbuhnya. Ada namanya jenis sayuran dataran tinggi dan jenis sayuran dataran rendah. Selanjutnya kita masuk, yaitu syarat tumbuh tanaman sayuran. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi. Bagaimana kabar Ibu? Bagaimana perasaan Ibu tadi ya setelah saya mengobservasi kegiatan Ibu selama pembelajaran? Ada perasaan senang, ada juga perasaan deg-degan, tapi karena ini pertama kalinya saya diobservasi. Oh iya, itu karena pertama kali diobservasi makanya ada perasaan baik, kira-kira tadi hubungan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apakah sudah terpenuhi? Kalau dilihat dari respon tadi itu sepertinya sudah terpenuhi. Saya perhatikan juga tadi sudah terlaksana dia dari apa yang sudah direncanakan dan siswa juga sudah melakukan Jadi metode apa tadi yang Ibu gunakan selama pembelajaran di kelas? Saya menggunakan metode yang siswanya dibagi dalam kelompok lalu presentasi dengan yang saya amati juga sudah sesuai dengan buat di NPP atau di guru tadi sudah saya perhatikan siswanya juga antusias dalam kerja kelompok begitu juga dalam presentasi kita sudah luar biasa sekali dalam memberikan dalam ditingkatkan terus ya semoga jangan pernah kendor dalam memberikan pembelajaran yang sesuai. Oke Bu, menurut Ibu apakah pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas sudah tepat dan sesuai dengan kurikulum yang sudah berlaku? menurut saya sudah, tapi masih ada beberapa kekurangan. Pertama, kalau di kelas mungkin ada beberapa peserta didik kurang aktif atau kurang respon terhadap kegiatan pembelajaran. Mungkin ke depan akan saya perbaiki pendekatan lagi untuk menjaga kemajuan peserta didik. Tapi saya perhatikan juga Ibu tadi sudah luar biasa Bu ya, sudah semangat sekali dan siswanya juga aktif dan apapun kelemahan-kelemahan tidak Bu nantinya ke depan kalau melakukan pembelajaran di kelas lagi bisa kita tingkatkan juga yang lebih baik. Terima kasih Bu sudah diberikan waktu untuk saya observasi kembali dengan apa yang sudah dilakukan di kelas dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya sapa kita selamat pagi Bu. Selamat pagi.